Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap penuh semangat dan hidup di dalam pengharapan karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa yang maha baik, yang menyertai hidup kami di sepanjang malam. Tuhan menjaga dan memelihara kami. Di pagi ini Tuhan memberikan berkat kehidupan yang baru untuk kami melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang memelihara dan memberkati kami di dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu selalu menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 10 Juni 2022 tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 2. Saya akan bacakan bagi kita di dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Aitu si dohamu tarjou, ai doho do Kristus manaon na porsuk humokop hamu. Tumadi kontiruan dihamu, asa dihuton hamu bogas nipatna. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah dikatakan. Dalam beberapa kitab Injil, dalam Matius, Markus, dan Injil Lukas, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak bahwa setiap orang yang hendak mengikut Dia haruslah mengikut Dia dengan cara menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Itu bisa kita baca di dalam Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, dan kitab Lukas 9 ayat 23. Saya akan bacakan salah satu di antaranya bagi kita, yaitu di dalam kitab Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, begitu banyak sekali penderitaan yang menjadi bagian di dalamnya. Pergumulan demi pergumulan terjadi yang membuat kita merasa terganggu di dalam menjalani segala aktivitas kehidupan kita. Tahukah saudara, memang selagi kita masih ada di dunia ini, itu adalah bagian yang harus kita kerjakan, bagian yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita jalani dan kita mungkin harus menikmatinya. Karena jika tidak demikian, maka kita tidak akan bisa menghadapi atau menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah ketika Petrus sedang menghibur jemaat mereka yang mengalami penderitaan dan tekanan hidup karena nama Yesus Kristus. Penghiburan yang diberikan oleh Petrus adalah kekuatan, motivasi yang baru bagi mereka untuk tetap sabar, tabah, teguh, dan tetap kuat menghadapi berbagai tekanan dan penderitaan hidup. Lebih-lebih ketika mereka mempertahankan kebenaran firman Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ketika mereka menyaksikan kebesaran kasih Kristus yang terjadi di dalam hidupnya. Hidup menyangkal diri dan memikul salib bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi kita.
Karena begitu banyak keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita, yang kita anggap sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Kita sulit sekali mengendalikan keinginan daging kita, sehingga banyak sekali orang jatuh ke dalam dosa karena keinginan dagingnya. Kita sering sekali tidak setia kepada Tuhan karena hal-hal yang kita anggap menguntungkan dari dunia ini. Kita mencemarkan diri kita. Kita tidak bisa menjaga kemurnian hati kita. Kita berselisih. Kita iri dan dengki kepada orang lain. Dan bahkan kita sering sekali mengutamakan dan mementingkan diri sendiri. Kita tidak peduli akan perdamaian. Kita lebih senang mencari-cari persoalan dan menimbulkan permasalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat-sifat kedagingan itu akan menyesatkan dan membawa kita kepada kematian yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita kuat bertahan di dalam kebenaran iman. Kita adalah pengikut Kristus yang menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Tentu apa yang sudah dikerjakan Yesus Kristus adalah teladan bagi kita yang menjadi kekuatan bagi untuk mampu menjalaninya. Seperti renungan kita pada hari ini, Yesus Kristus sudah lebih dulu menderita. Yesus Kristus sudah lebih dulu mengalami kesusahan dalam kehidupan. Tetapi semua dijalani di dalam ketaatan. Semua dijalani di dalam penyerahan kepada Tuhan. Karena demikianlah yang dikehendaki Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidupmu dan teruslah bertahan di dalam kebenaran. Jangan biarkan segala hal-hal yang menyesatkan, keinginan daging yang begitu indah dilihat oleh mata jasmani kita, boleh membawa kita ke dalam kematian. Tetapi hendaklah kiranya kita selalu mengingat dan meneladani apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi manusia, menjalani penyiksaan, mengalami penderitaan yang berat, mati dan dikuburkan. Yesus Kristus sudah memberikan teladan bagi kita untuk kuat, untuk teguh, dan terus bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi, percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan akan menolong kita menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah menyerahkan hidupmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan. Dan jalanilah hidupmu dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Karena pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Dalam kitab Roma, Paulus berkata, setiap orang yang mengikuti Yesus harus menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran. Di dalam pertahanan, terus teguh di dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan, banyak kesulitan, tetapi anak-anak Tuhan akan sanggup bermegah di dalam penderitaannya. Karena penderitaan itu atau kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Karena apa yang kita harapkan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat bertahan, jalani hidupmu dengan penuh semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kita pasti akan dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap kuat bertahan di dalam mengikuti Yesus. Menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena teladan baik yang sudah Engkau wariskan dalam kehidupan kami adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Ya Bapa yang baik, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu akan terus kekal selamanya. Dan biarlah hidup kami selalu pengharapan dan kami boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati.
Ya Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara kami yang bergumul, mereka yang bersedih, dan juga mereka yang sedang sakit. Kiranya Engkaulah yang beri kekuatan, memberikan penghiburan dan kesembuhan. Biarlah hati kami hanya berharap dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.